Selamat datang di podcast Rujak Viral. Wah, luar biasa banget. Hari ini siang-siang udah makin panas, cuaca bikin kebakar, tapi semangat kita tetap membara nih. Di tengah polemik dunia, perang di mana-mana, kita sangat membutuhkan UMKM yang menopang perekonomian negara kita. Masalah udah di mana-mana, ekonomi juga makin turun dan pada saat ini kita kedatangan dan akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh dari founder Health Corner Juice yang sudah hadir bersama kita semua. Selamat datang Kak Kristabila. Gimana Kak? Tadi datang ke sini apakah jalanan macet atau gimana tuh? Iya, biasalah Jakarta ya macet banget, siang panas juga ya. Tapi tetap semangat untuk ke rumah BUMN. Wah, luar biasa, luar biasa. Berarti naik kendaraan umum Kak atau bawa kendaraan ke sini? Tadi bareng temen bawa kendaraan. Oh, bawa kendaraan. Berarti datang dari mana tuh? Rumah di mana? Di Kebayoran Lama. Oh, Kebayoran Lama. Wah, daerah-daerah lumayan macet tuh. Iya kan? Gandaria dan sekitarnya. Wah, luar biasa. Bersama Kak Kristabella kali ini kita akan berbincang-bincang tentang UMKM di bulan spesial di bulan Kartini juga ya. Sosok perempuan yang luar biasa sekali melalui perjuangannya dan kali ini Kak Kristabella punya atau menjadi founder di Health Corner Juice. Mungkin boleh diceritakan dulu Kak, gimana dari awal pendidikan Kakak sampai mungkin apakah Kakak sebelum mulai ini punya pekerjaan atau pernah memulai apa seperti itu? Oke, aku sharing sedikit. Awalnya tuh aku sebenarnya di dunia perbankan. Aku sebagai salah satu di bagian keuangan Bank Biru. Oh, Bang Biro. Dan kantornya juga berseberangan dengan lokasi ini ya. Nah, pada akhirnya saya memutuskan resign memang karena untuk kebutuhan keluarga. Baik. Harus stay di Jakarta. Saat itu saya terakhir di Bank Biru Kota Pekanbaru. Tapi akhirnya saya harus ke Jakarta dan sempat bekerja di tempat lain juga di BUMN juga ya. Tapi sebentar cuman untuk menggantikan seseorang yang on leave cuti. Nah, setelah itu saya usaha aja di rumah dan usahanya itu semua di bidang distributor suplemen dan kesehatan. Sehingga akun saya ini selalu namanya Health Corner. Di akhir-akhir saya bikin produk sendiri, mainlah Health Corner Juice. Gitu. Karena saya mencintai dunia kesehatan. Dokter yang nggak jadi. Luar biasa, luar biasa. Memutuskan berarti pindah ya banting setir dari karir BUMN kerja kantoran sampai sekarang membuat usaha. Apa nih Kak yang menggerakkan hati dan pikiran Kakak untuk membuat usaha Health Corner Juice ini? Apalagi kan tentang kesehatan ya. Yes. Apakah ada latar belakang di balik itu? Latar belakangnya itu sebenarnya anak saya nih seperti logonya. Logonya itu anak saya pakai masker oksigen. Jadi ada kelainan paru-paru di mana anak saya itu dalam keadaan sehat, tidak tergeletak tidur enggak. Tapi dia saturasi oksigennya itu enggak sama kayak kita. Kalau kita mungkin 90% itu adalah sesak napas. Kalau anak saya itu 90% itu udah dalam taraf enggak sesak gitu. Dia bisa toleransi tubuhnya. Jadi dia usianya sekarang hampir 7 tahun, 5 tahun kehidupannya dia udah pakai oksigen. Di tahun pertama itu kita udah sampai pindah-pindah rumah sakit, tidak ada solusi karena ini kelainan langka. Lalu saya pribadi udah hopeless ya, bukan saya pribadi doang, tapi seluruh medis dan keluarga karena sempat kritis juga di rumah sakit harapan kita. Rumah sakit harapan kita. Lalu sampai akhirnya udah diputuskan ini diagnosanya tegak bahwa ini akan jangka pakai oksigen. Kita pulang dengan harapan yang udah nggak punya harapan gitu ya. Lalu tanya ke dokter selalu nggak ada obatnya. Akhirnya saya baca buku Medical Medium dengan konsepnya tuh Cleanse to Heal tentang seledri. Tentang seledri yang impor yang gede-gede itu. Lalu saya diskusi ke dokter spesialis anaknya yang ada di RSCM. Dok, ini kita nggak punya obat ya. Tapi saya membaca tentang penyembuhan berdasarkan tubuh kita yang sehat.
berdasarkan antioksidan yang tinggi dan itu didapatkan dari seleri gitu. Lalu saya coba buat, saya awalnya itu sebenarnya untuk anak doang. Tapi kita tahu seleri itu mahal kan, kalau kita beli di Lotte Mart tuh mahal. Iya, gitu. mahal. Lalu saya berpikir gimana supplier seleri ini yang bisa saya beli per keranjang tuh sekaligus banyak, tapi kan dia akan cepat busuk gitu. Berangkat dari situlah saya membuat usaha yang awalnya, ini variannya agak lumayan banyak, sebenarnya 8. Awalnya itu hanya 2, seleri dan seleri pineapple. Jadi untuk tetangga-tetangga saya cobain dulu, sudah lolos nih yang pada suka dan pada punya sakit hipertensi, jantung, paru-paru, pada nyobain. Lama-lama, puji Tuhan, alhamdulillah sudah sampai di tahap ini. Wah, luar biasa. Wah, saya sangat merinding Kak gitu. Luar biasa sekali perjuangan dan pengorbanan segala usaha Kakak ya gitu. Luar biasa, mungkin teman-teman di sini yang dengar juga tersentuh hatinya dengan perjuangan seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan yang sangat-sangat hebat, bisa akhirnya membangkitkan lagi dan sekarang menebar kasih dengan membantu orang-orang sekitar juga dengan minuman-minuman sehat nih ya kayak. Dan di sini sudah bisa kita lihat minuman-minuman ini, mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit nih ada minuman apa aja dan manfaat dan fungsinya itu apa? Yang pertama itu di sini saya sebenarnya itu yang utama dulu ya. Kalau seleri itu kan memang sangat bagus manfaatnya untuk hipertensi, untuk jantung, tapi karena anak-anak muda yang mau nyoba seleri itu nggak suka rasa pahitnya, saya kombinasikan dengan nanas. Oh, dengan nanas. Jadi dia kan tanpa campuran air dan tanpa campuran gula. Selanjutnya ada nih orang-orang yang produk kamu ini bagus loh, kenapa nggak kita kembangin jadi reseller? Oh ya. Lalu dari reseller itu anak muda, aduh rasanya kok cuma sekedar seleri ya, boleh nggak dibikin yang ada buah-buahannya? Muncullah si tropical itu adalah pure apple nanas, jadi dia pure, nggak ada campuran sayur. Dari situ muncul lagi, terus ada yang mau dong yang ada mix buah dan sayurnya, jadi dapat sehatnya tapi rasanya bisa dinikmatin juga gitu. Muncul lagi si immunity ini, lalu immunity itu ada wortelnya. Lalu muncul lagi tuh yang aku darah rendah, suka keliengan, terus ada yang pasca kemo kanker gitu ya. Nah, itu beet, dapatlah si beet. Jadi akhirnya berkembang lagi, ada lagi yang cewek, aku sering misalnya sakit nih, yang kunyit nggak ada, bikin lagi gitu. Ada lagi yang kale dong import, bikin lagi. Jadi semua itu berdasarkan permintaan pasar gitu. Luar biasa sekali ya. Ini semua segala bentuk penyakit berarti bisa Kakak bantu nih. Sekarang udah ada nih. Jadi buat Gen Z, buat Gen milenial yang hidupnya masih terbilang menyepelekan kesehatan, ya boleh banget langsung order aja ke Health Corner Juice gitu. Karena variannya juga banyak, menyehatkan, dan yang paling penting gampang dibeli dan banyak variannya, betul ya? Wah, luar biasa sekali ya. Kalau misalkan kita ngomongin usaha ya, teruntuk apalagi UMKM gitu, pasti banyak banget kakak-kakak atau mungkin ibu-ibu di luar sana yang ingin memulai, tetapi dia tuh ketakutan Kak. Ketakutan pertama mungkin ketakutan akan modal yang pertama pasti kan, ketakutan akan kegagalan. Nah itu ada nggak sih saran kayak yang paling wise nih untuk kakak dan ibu yang pengen nyoba tapi dia takut gitu? Kalau dibilang soal ketakutan dan ketidakpercayaan diri memulai, sebenarnya tidak percaya itu kan insecurity ya. Seharusnya itu kita mencoba insecurity itu ke bagian yang hidden strength, kekuatan kita, bahwa oh iya insecure nih bukan aku takut tidak mampu, tapi aku nih kok sebagai ibu sekarang cuma gini-gini aja ya hidupnya. Kayak aku tuh perlu mencoba hal baru yang aku punya kemampuan. Bisa masak, ibu-ibu tuh rata-rata bisa masak atau bisa fashion gitu. Cobalah dari sekedar menjual sesuatu yang modalnya 100-200 ribu juga bisa.
Nanti baru modal itu bergulung dan menjadi ekspansi. Wah, luar biasa, luar biasa. Luar biasa, kakak menyampaikan ini berarti dengan penuh kepercayaan diri dan berarti sudah ada perubahan signifikan ya kak ketika meninggalkan dunia pekerjaan nih korporat yang jamnya teratur nih dari jam 8 ketemu jam 5, jam 7 ketemu jam 4 seperti itu. Ini ada perubahan signifikan nggak sih kak? Apalagi kakak nih sekarang adalah seorang ibu juga, kan pasti fokus akan kebagi dua ya, untuk anak dan untuk diri sendiri gitu. Dan itu cara membaginya itu kayak gimana kak? Apakah ada tips untuk ibu yang memulai tapi dia takut? Tipsnya kalau jadi ibu itu kan katanya nggak boleh capek dan nggak boleh sakit ya. Jadi kita itu kayak harus bangun lebih awal, tidur tapi kita harus sehat. Gimana tuh coba? Ya kita harus olahraga, makan yang sehat. Jadi itu harus seimbang, pikiran kita juga harus tenang. Karena ibu itu adalah tiang dalam rumah tangga gitu. Kalau tiangnya meleot juga gimana gitu. Iya bener-bener, kalau tiangnya meleot juga nggak akan ada fondasi gitu ya. Nah menurut kakak nih ya, banyak banget mungkin yang nanya juga nih dari penonton kita nih. Kayak gimana sih kunci utama nih untuk perempuan UMKM supaya bisa bertahan nih? Ketika tadi kita ngomongin tentang ketakutan akan mulai nih, ketika dia udah next step nih, mungkin dia akan memikirkan berkembang dan terus bertahan di pasar tersebut. Nah itu tipsnya kayak gimana kak? Kalau dari aku itu ada dua ya, konsistensi dan ketekunan kita. Jadi kayak kita itu nggak bisa cuman tekun. Hari ini kita tekun nih, tapi kita nggak konsisten. Besok pelanggan kabur. Nah, kalau kita juga konsisten, tapi kita malas-malesan, cuman ya hari ini bikin, hari ini buat, tapi cuman 10 botol aja lah, udah gitu. Nggak bisa. Nah, ketika kita konsisten dan tekun itu, di dalamnya kita ketemu masalah pun kita cepat menghadapinya. Akan terlatih untuk mengambil keputusan yang lebih sigap. Baik. Luar biasa banget. Dan kalau misalkan kita ngomongin lagi ya kayak mungkin banyak juga kita masih beranggapan nih kalau misalkan ya udahlah perempuan tuh kayaknya nggak akan bisa sekuat itu, perempuan tuh nggak akan bisa sekonsisten itu. Ada nggak nih jawaban-jawaban kakak yang untuk bisa membangkitkan dan menyemangatkan perempuan-perempuan di luar sana kak? Sebenarnya salah kalau dibilang wanita itu bisa disepelekan karena kita tahu sendiri wanita itu multitasking. Betul. Pria itu nggak bisa sambil ngomong anak, sambil ngurus dapur, sambil masak, sambil bebersih, nggak bisa. Kalau ibu-ibu bisa sambil telur aja digoreng, bisa cuci piring, bisa sambil nyapu, ya nanti habis itu ya. Jadi dengan kemampuan multitasking perempuan dan dengan naluri wanita yang sebenarnya lebih peka dari pria, kita itu mampu melakukan apapun. Luar biasa, dengerin teman nih untuk perempuan semua omongan orang kalau bisa dia nggak usah ditanggepin ya bu ya. Karena yang ngejalin juga ntar kita juga ya, nguras energi kan. Iya, nguras energi, yang ngejalin kita, yang ngebiayain juga kita, bukan orang-orang tersebut ya. Jadi ya tetap semangat aja ya kayak. Dan untuk membangkitkan semangat itu, setahu saya dan sepengalaman saya butuh orang-orang terdekat untuk mensupport nih. Dan selama perjalanan usaha Health Corner Juice ini, apakah kakak banyak sekali dibantu atau dikuatkan dengan orang-orang sekitar kak? Kalau soal dan dukungan, keluarga pasti. Tapi sebenarnya kalau saya bilang dukungan itu ada insecurity untuk maju, untuk kayak gue kurangnya di mana gitu ya. Nah, akhirnya bahan bakar yang membuat saya maju dan semangat itu adalah ketidakyakinan orang terhadap saya. Ketika orang gak yakin ini akan panjang, ketika orang gak yakin ini produk bermanfaat, di situ saya membuktikan bahwa saya bisa mempertanggungjawabkan yang saya kerjakan. Dan terutama sebenarnya support ya, kalau dibilang support itu saya mau thank you-nya ke Bank BRI kantor pusat. Karena sebenarnya di awal saya merintis, salah satu pejabat tinggi di kantor pusat itu di unit compliance
Namanya Pak Nugroho Ari. Baik. Bapak tersebut repeat order berkali-kali sampai ke acara HUT BRI, sampai ke acara meja rapatnya pun juga beliau tersediakan itu, dan beliaulah yang membuat saya kayak kamu bisa nggak bikin produk yang ada rasa jahenya, karena saya sedang flu atau apa gitu. Saya termotivasi untuk buat produk baru terus, dan beliau itu kayak pertanyaannya juga sama seperti orang-orang. Dulu kan kamu perbankan, apa kamu memutuskan untuk kesini, kamu hebat loh. Sebenarnya benar, tidak mudah untuk saya berdamai dengan keadaan. Tapi di saat itu saya tersentuh sampai detik ini, 4 tahun saya berjalan, dari brandingan saya masih yang cuman tulisan dan ini ya, yang standar itu, beliau tetap membeli produk saya sampai sekarang kalau ada rapat tuh tim-timnya itu hubungin saya. Jadi saya di handphone saya itu semua catat tuh BRI siapa, OB-nya siapa, yang nerima nanti siapa gitu. Dan pernah suatu kali yang membuat saya kepercayaannya naik itu ketika saya dipesan untuk acara rapat dengan menteri. Zaman itu menterinya adalah Pak Erick Thohir. Oh, Pak Erick Thohir. Nah, jadi waktu itu dari tim bapaknya bilang, tolong yang kali ini dimaksimalnya, soalnya yang akan rapat itu adalah Pak Menteri gitu. Dan dari situ saya merasa bahwa kenapa saya harus pesimis dengan produk saya, sementara ternyata ada orang-orang yang repeat order adalah orang yang belum kenal sama sekali, orang yang di luar keluarga saya. Dan malahan ketika saya cukup didengar itu, baru keluarga saya mendengar, wah ternyata nama jus ini sudah sampai mana ya gitu. Justru orang yang mensupport saya dan membangkitkan saya itu adalah orang-orang sekitar, orang-orang yang sebagai customer saya, yang saya bina juga untuk hubungan baiknya, dan disitulah ternyata letak kekuatan saya. Oh, luar biasa. Jadi ikut didorong sama orang sekitar ya. Dan BRI luar biasa banget nih. Boleh tepuk tangan dulu kali buat BRI. Luar biasa banget. Bisa membantu juga ya. Selain ngebantu Bu Kristabella juga ngebantu orang-orang di luar sana yang membutuhkan minuman ini gitu. Jadi kita saling merangkul dan saling membantu sesama gitu. Luar biasa. Dan kalau misalkan kita ngomongin perjalanan ya Kak, di setiap perjalanan kan tidak akan selalu ada keberhasilan ya. Kadang itu akan selalu berkesinambungan dengan kegagalan gitu Pak. Nah, apa nih titik terendah atau mungkin kegagalan Kakak selama menjalankan Health Corner Juice ini gitu? Puji Tuhan sampai saat ini saya belum merasakan ya jatuh bangun, tapi yang pasti kalau orderan sepi ada ya. Cuman saya selalu berpikir positif bahwa ketika waktu saya tuh luang, saya tuh mencari kesempatan untuk misalnya bikin konten, atau misalnya bikin brandingan baru, atau saya keluar untuk sebar brosur. Jadi saya berusaha konsisten, nggak mau terpaku dengan kayaknya ini lagi krisis ya, lagi kayaknya berkurang ya. Nah saya coba aja terus bergerak dan menstabilkan, karena kan untuk membuat naik itu gampang, membuat turun itu juga gampang, yang susah itu adalah konsisten. Makanya tadi Kak Kristabella selalu bilang di awal adalah kuncinya konsisten ya Kak, karena kalau misalkan kita semangat doang ya, semangat cuma di awal. Untuk bergerak ke next step tanpa konsisten ya tidak akan pernah bisa ya Kak ya. Dan apakah kalau ingin membuat usaha itu membutuhkan keresahan terlebih dahulu Kak? Karena banyak banget orang yang bilang ketika lu memulai usaha dengan suatu keresahan lu atau dalam suatu kegelisahan lu, itu akan berhasil dan berkembang lebih pesat. Kalau Kak Kristabella gimana tuh? Ya, aku pribadi juga merasakan bahwa dari keresahanku terhadap anakku, dari yang dokter bilang angka harapan hidupnya itu berapa bulan lagi gitu ya, karena udah sempat di harapan kita. Tapi sejauh ini berkembang sangat pesat. Yang awalnya tadi aku nggak berpikir ini adalah secara finansial ya yang bergerak, tapi semangat hidup keluarga kecilku yang bergerak. Ketika kami sudah putus asa, ternyata di situ adalah pembantu keuangan juga. Dan di akhir motivasinya itu adalah produkku ini aku ingin gedein untuk one day bisa anakku nikmati sebagai pekerjaan, sebagai warisan pekerjaan, karena aku yakin dan percaya ketika dia diberi umur panjang pun udah bonus. Jadi aku harus mempersiapkan bagaimana anakku bisa
bekerja dengan hal yang menyenangkan tapi nggak capek gitu. Yaitu meneruskan bisnis yang aku coba bangun sekarang. Luar biasa sekali, kayak wah setiap denger itu saya lumayan merinding gak gitu, karena pasti kan setiap malam akan juga pasti kepikiran kan ya kak, kepikiran dengan anak, kepikiran dengan usaha-usaha juga gitu. Nah kalau misalkan setiap malam mungkin kakak ketika lagi nggak bisa tidur nih, mungkin kan akan kepikiran kayak antara usaha dengan anak juga. Nah itu cara ngedistriknya gimana tuh kak? Karena luar biasa banget nih gitu, dalam banyak banget pikirannya nih, memikirkan anak terlebih dahulu, tapi usaha juga harus tetap jalan gitu. Yes. Wanita itu emang harus sibuk. Kalau nggak sibuk, wanita itu akan dilibatkan dengan pemikiran sendiri, overthinkingnya sendiri. Memang wanita itu harus sibuk. Mas kalau punya pasangan, kalau dia nggak sibuk, pasti dia gangguin mas. Betul. Iya. Jadi wanita itu memang harus disibukkan dengan sesuatu kegiatan yang bermanfaat, entahkah itu sebuah pelayanan di keagamaan, apakah mencari uang, apakah ya intinya bukan jadi tulang punggung keluarga pun, kita harus bergerak maju gitu, harus ada rasa ingin growing up. Oh iya, baik. Jadi sibuk aja. Oh jadi dia sibuk ya. Jadi sibuk nih bisa ngedistract segala overthinking. Yes. Oh, kita jadi nggak akan overthinking lagi tiap malam kayak asalkan sibuk gitu. Iya. Dan yang paling penting juga terlepas dari itu, kita mendekatkan dia juga kepada Tuhan nggak sih kak? Iya benar. Berarti kakak pada saat ini juga lumayan aktif dalam organisasi keagamaan kah atau seperti apa? Kan sebelumnya itu kita terkait di rumah BUMN karena dari gereja saya, gereja Kesukuan itu GKP itu di wilayah Jakarta Banten sedang mengadakan satu divisi baru yaitu UMKM untuk menjadi penggerak kaum ibu-ibu sebagai motor keuangan rumah tangga ya. Jadi disitulah saya melayani juga. Ini adalah bentuk saya mencari peluang bisnis, tapi saya juga ikut melayani. Gitu. Oh, oke, luar biasa. Berarti agama dapat nih, akhirat dapat, dunia juga dapat. Amin. Jadi ya udah berjalan semestinya aja kak ya, karena ya dengan kita niat baik ya pasti semua ya akan berjalan baik juga kak ya. Luar biasa. Nah ini mungkin akan ada sesi pertanyaan pamungkas nih kak. Jadi kita ada 2 pertanyaan pamungkas sebelum mengakhiri podcast ini. Yang pertama, apa masalah terbesar kakak yang paling sulit dialami selama menjalankan bisnis ini sampai akhirnya bisa tumbuh lagi, naik lagi, dan berkembang lagi seperti itu? Kalau masalah terbesar bisnis itu sebenarnya di awal ya, karena sebelum running itu kita harus punya konsep yang baik. Konsep yang saya maksud adalah product knowledge. Karena kan produk saya ini juga orang juga harus punya ilmunya dulu baru dia mau membeli. Karena kalau dilihat minuman air dalam botol apa yang kamu jual gitu kan, orang kan taunya ya apa, cairan apa ini gitu. Fun fact-nya, ini kan sebenarnya ada ya yang seperti ini yang udah brandnya gede itu ya, di mall. Fun fact-nya, saya membuat produk ini tanpa saya pernah membeli satupun produk sejenis ini. Jadi saya benar-benar tidak punya perbandingan, saya tidak pernah punya saingan, saya merasa tidak saingan gitu. Jadi saya menciptakan sesuatu yang memang ya ini kesukaan saya menikmati. Sampai kadang-kadang ya saya pernah bawa penerbangan ke Medan gitu ya, saya kasih ke temen, terus besoknya dia kecarian nih, lu buka dong di Medan gitu. Belum kepikiran sampai sana, gue masih ngurusin anak gue yang berkebutuhan medis. Lalu dia membelilah di bandara minuman yang merek itu. Lalu dia bilang, kok punya lu nggak pahit ya? Kok begini? Terus aku bisa jelasin bahwa semakin besar rantai pemasok itu, semakin lama dia dibiarkan di dalam lemari pendingin, rasa pahit dari sayur dan buah itu akan keluar. Luar biasa. Wah, seorang ibu dan wanita perempuan entrepreneur yang luar biasa sekali Kak Christabella nih. Mungkin yang terakhir boleh gak nih Kak Christabella, kita akan lebih tepatnya mungkin beri pesan-pesan inspiratif untuk perempuan-perempuan UMKM di luar sana untuk
semangat dan pastinya konsisten untuk menjalankan usahanya tersebut gitu. Seperti moto di pelayanan kita ya di gereja GBKP itu Moria itu kaum ibu. Oh, baik. Berdaya dan berdampak. Jadi ketika kita semangat bersamai kehidupan kita membesarkan kapasitas kita juga, kita itu berdampak buat orang lain. Jadi ketika kita semangat sebagai wanita di rumah, itu yang bergerak itu bukan hanya secara finansial, tapi semangat hidup, motivasi arahnya kemana itu dapat banget. Jadi jadilah perempuan yang berdaya dan berdampak. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Kristabella. Semoga segala urusan dipermudahkan oleh Tuhan. Amin. Dan semoga segala masalah-masalah semoga tidak didekatkan lah ya. Iya. Kalau ada masalah semoga ketolak jauh-jauh gitu ya. Hidup sebagaimana mestinya, bahagia selalu. Semoga bisa sukses terus dengan Health Corner Juice-nya, dan terutama sebagai ibu rumah tangga yang penyayang dengan Asik. anaknya. Luar biasa. Penutupan yang ciamik dan sangat menginspiratif sebagai seorang kakak, sebagai seorang ibu, sebagai perempuan hebat yang luar biasa sekali menjalankan bisnisnya dan menjadi seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya. Luar biasa. Semoga segala sesuatu yang diusahakan, segala sesuatu yang diimpikan, dan segala sesuatu yang didoakan oleh Kak Kristabella semoga dapat tercapai. Amin. Dan semoga Health Corner Juice ini terus berkembang, berlayar dengan begitu pesat. Terima kasih kepada Rumah BUMN Jakarta, dan terima kasih sekali lagi kepada Kak Kristabella. Saya Stefan pamit undur diri.